Dari Izaura Center Indonesia, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online Kupas Tuntas Trik Menaikkan Omset AKB bersama Bapak Manajer Nizar Suwardi Bustami SE. Mari kita sambut MC kita, Rika Wildasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, berkah berlimpah. Apa kabar Bapak Ibu Mitra Izaura? Sehat, sukses, bahagia. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada seminar online siang hari ini yang bertemakan tentang kupas tuntas trik menaikkan omset agen kabupaten. Saya Rika Wildasari yang akan memandu seminar online siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung yang terhormat Bapak Insinyur Robi Sugianto selaku owner serta formulator air Izaura, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Irfan SPDI MPD selaku Direktur Utama PT Izonet Berkah Mandiri, yang terhormat Bapak Haji Tarsono selaku Direktur Marketing PT Izonet Berkah Mandiri, dan yang terhormat Bapak Dedi Brata selaku Manajer IBS, serta Bapak Ibu calon Presiden Direktur yang saya banggakan. Seminar online siang hari ini masih sama seperti seminar online sebelumnya. Ada dua sesi, yang pertama penyampaian materi dan yang kedua sesi tanya jawab seputar penyampaian materi. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada seminar online siang hari ini. Beliau adalah sosok pekerja keras, penuh semangat dan selalu bersyukur atas yang beliau raih. Pernah bekerja di bidang perbankan selama 10 tahun, lalu pada tahun 2019 beliau memutuskan untuk bergabung di bisnis Izaura sebagai agen Kabupaten Mataram dengan omset 2 hingga 3 kontainer setiap bulannya. Sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang leader yang aktif. Peringkat beliau adalah manajer. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri kita yang hebat, kepada Bapak Manajer Nizar Suwardi Bustami SE. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Mbak Rika? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Robi Sugianto selaku owner. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Haji Irfan. Alhamdulillah beliau baru pulang haji, sudah sampai tanah air, alhamdulillah. Yang kami hormati juga Bapak Haji Tarsono, ya terima kasih atas semua arahannya Bapak. Yang kami banggakan Pak Dedi selaku manajer IBS, luar biasa ya, mengawal dan menggerakkan AKB, leader dan mitra aktif yang ada di Izaura. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih pula kami ucapkan ke Mbak Rika, MC luar biasa, tepuk tangan luar biasa untuk Mbak Rika. Baik Bapak Ibu semua, Bapak Ibu AKB, AKC, leader dan mitra aktif Izaura di seluruh Indonesia. Saya izin sharing pada kesempatan siang hari ini. Ya, ini materi pada hari ini berdasarkan pengalaman. Jadi yang saya ceritakan apa adanya begitu ya. Mohon maaf kalau memang ternyata yang saya sampaikan nanti sedikit mungkin keluar dari sistem yang pernah ada, dan mudah-mudahan ini bisa jadi solusi kita bersama. Ya, karena memang yang namanya pencapaian tentunya masing-masing pribadi, masing-masing AKP itu berbeda-beda. Cuma siapa tahu dari yang kami lakukan bisa juga sebagai inspirasi dari rekan-rekan AKB semua.
Ya, untuk diketahui, saya join sebagai AKB tahun 2019, saya ingat betul di 1 Januari 2019. Waktu itu omset masih sedikit ya, jadi satu kontainer bisa habis 3 sampai 4 bulan. Jadi lama juga gitu kan. Nah, ini membuat saya juga hampir putus asa Bapak dan Ibu semua. Nah, sejak kehadiran Pak Dedi, terus terang saja ini saya buka-bukaan, sejak kehadiran Pak Dedi memegang IBS, ini membuat angin segar kembali buat kami khususnya di NTB. Karena memang idealnya sebuah bisnis jaringan itu diputar oleh sebuah sistem yang sustainable, dan kami di sini mulai memutar sistem tersebut. Ya, saya ingin share langsung ke materi ya Mbak Rika ya. Boleh dibuka Mbak. Baik, Pak. Ya, trik naikkan omset AKB ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya mau dikreasikan silakan ya, ini saya cerita berdasarkan pengalaman kami saja. Apa yang kami lakukan di NTB itu yang akan kami ceritakan di sini. Ya makanya di pendahuluan ini berdasarkan pengalaman kami begitu. Ya, Izaura AKB Mataram. Ya, Izaura ini sebagai moto kami adalah medan juangnya para pemenang. Ragu-ragu lebih baik kembali. Baik, latar belakang dulu Bapak Ibu semua ya. Jadi memang kenapa materi pada hari ini lahir Bapak Ibu, dan kami buat materi ini sesederhana mungkin. Yang pertama adalah kita harus sadari bahwa ini dasar Bapak Ibu semua. Izaura adalah sebuah bisnis mega proyek. Ya, kita sepakat Bapak Ibu ya. Terutama Bapak Ibu yang hadir di sini. Izaura adalah bisnis mega proyek. Yang setuju boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama alasan kami untuk lebih terus mengembangkan diri bahwa karena memang ini adalah sebuah bisnis mega proyek Bapak. Ini bisnis besar. Bukan bisnis sehari 2 hari kita bicara. Ini bisnis yang jangka panjang betul ya. Bisa 50 tahun sampai 100 tahun ke depan kita mikirnya. Jadi bukan hanya sekedar mohon maaf Bapak Ibu hanya kejar bonus saja, bukan. Jadi kita berpikir besar, berpikir jangka panjang ya, bahwa Izaura ini adalah bisnis yang luar biasa. Bisnis mega proyek Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang hadir di sini, yang hadir di Zoom pada siang hari ini mungkin pernah membaca sebuah buku yang saya pun belum baca sebenarnya, cuma saya lihat rangkumannya sedikit di Google. Judul bukunya Anda sebenarnya tidak sakit, tapi Anda sedang haus, ya. Itu bukunya berbahasa Inggris. Nah, saya sangat terinspirasi dari buku ini, Bapak Ibu semua. Salah satu yang menarik dari buku tersebut menyebutkan bahwa minum air putih bisa menarik rezeki. Sekali lagi Bapak Ibu semua, karena ini saya bilang ini adalah bisnis mega proyek, ya. Ini bisnis mega proyek. Bisnis air atau minum air putih itu bisa menarik rezeki. Hubungannya di mana Bapak Ibu semua? Ternyata ya, sel di tubuh manusia itu sangat cinta air. Sangat cinta air. Ya. Karena tubuh kita ini sangat cinta air, sehingga apa? Ketika air putih ini mengalir cukup di badan kita, ketika air putih ini yang kita minum adalah air putih yang bagus, maka listrik di badan kita ini, listrik yang ada di badan kita ini, itu juga bagus ternyata Bapak Ibu semua. Ya, ketika listrik di badan kita ini bagus, magnet yang ada di dalam tubuh kita ini pun juga bagus Bapak Ibu semua. Ya, ini menurut buku ini. Maka dikenal ada hukumnya namanya law of attraction atau tarik menarik. Ya, tarik menarik magnet yang ada di dalam tubuh kita dan magnet di alam. Sehingga apa? Ketika air putih yang kita minum bagus, listriknya yang di dalam tubuh kita ini bagus, sehingga magnet di dalam tubuh kita ini bagus. Ketika magnet di dalam tubuh kita ini bagus, dia akan menarik. Ya,
menarik magnet yang ada di alam. Maksudnya apa? Ya, apapun yang kita inginkan, Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita pingin A, pingin B, ya, ketika air putih yang kita minum bagus, ketika air putih yang kita minum cukup, dia akan menarik semua yang kita inginkan. Nah, itu menurut di buku tersebut. Ya, ini saya bilang ini menarik gitu kan. Ya, tidak mungkin kalau perpanjangan dari buku tersebut bahwa apabila yang diminum adalah, mohon maaf, khamr, ya, apabila air yang diminum adalah air minum yang tidak benar, ya, maka listriknya pun tidak benar. Listrik di dalam tubuhnya pun tidak bagus. Secara otomatis magnet di dalam tubuhnya pun tidak bagus, ya. Ini menarik. Makanya saya, waduh, ini bisnis besar. Ini bisnis yang bukan bisnis sehari dua hari. Ini bisnis yang secara secara tidak langsung, efeknya jangka panjang betul. Nah, itu yang membuat saya semangat Bapak Ibu semua, dan semoga Bapak Ibu juga semangat bahwa bisnis ini kita tidak bicara sehari dua hari saja. Kenapa? Bisnis air putih adalah bisnis untuk menarik rezeki juga. Ya, itu yang pertama yang harus kita sadari Bapak Ibu semua. Ketika sadari ini bahwa ini adalah bisnis mega proyek, maka mohon maaf, segala energi yang akan kita keluarkan adalah energi-energi positif yang akan menggerakkan kita lebih fokus. Kalau sudah lebih fokus, ide-idenya muncul Bapak Ibu semua. Ya, itu yang pertama yang sebagai latar belakang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, AKB itu, ya, AKB adalah perpanjangan tangan langsung perusahaan. Ya, Bapak Ibu sendiri tahu, ya, ketika order produk AKB langsung di pabrik pun langsung dikirim ke sini. Jadi saya merasa bahwa AKB itu adalah cermin perusahaan di daerah. Ya, sekali lagi, ya, baik buruknya perusahaan itu tercermin dari tampilan di AKB. Karena AKB adalah perpanjangan tangan langsung dari perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu, hari ini omset AKB, ya, omset AKB stagnan hari ini, bahkan turun. Ya, beberapa teman-teman AKB mengalami ini, ya, saya pun pernah mengalami, dan semoga setelah ini bisa sama-sama kita sama-sama berjuang bagaimana caranya omset AKB di masing-masing AKB yang ada hari ini bisa naik Bapak Ibu. Ya, bisa tumbuh, ya, bisa terus berkembang. Yang tadinya mungkin 1 truk bisa jadi 2 truk, 3 truk, 4 truk sebulan Bapak Ibu. Ya, tentunya memang butuh effort, butuh ikhtiar yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Baik, lanjut Bapak Rika. Ya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke bagaimana sih triknya gitu, kan apa yang kami lakukan di Mataram, saya ingin share sedikit tentang apa sih tugas AKB begitu ya. Tugas AKB apa sih gitu. Dan ini mohon maaf, kami menemukan di lapangan banyak, mohon maaf, AKB hari ini tidak menjalankan ini, belum menjalankan maksimal. Ada beberapa yang sudah jalankan tapi belum menjalankan maksimal. Yang pertama, melayani pembelian PIN, RO, ya, dan RO AKC maupun Supakin dan mitra dengan baik. Ya, kalau ini alhamdulillah saya lihat semua AKB sudah menjalankan dengan benar. Kemudian yang kedua, transfer BP dan posting BP RO tepat waktu. Nah, ini penting Bapak Ibu semua. Ya, ketika AKC belanja, mohon segera dikirim BP-nya. Begitupun juga ketika mitra belanja, mohon segera dikirim di input BP RO-nya. Kemudian, nah, ini yang banyak tidak lakukan, yang poin 3 Bapak Ibu semua, mendukung pelaksanaan agenda IBS. Nah, ini PR Bapak Ibu semua, ya.
banyak, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, banyak rekan-rekan kami di AKB itu tidak mendukung sepenuhnya apa yang menjadi agenda IBS. Seperti apa? Seperti SWI, ya, baik itu SWI nasional maupun SWI mandiri, ya. Kemudian beberapa training tidak didukung, ya. Bentuk dukungan bagaimana sih yang diharapkan, ya, misalkan support air, kemudian support acara, ya. AKB juga berperan aktif mengundang, menghadirkan mitra-mitranya, ya. Itu bentuk dukungan, ya, AKB untuk setiap event atau agenda IBS. Kemudian selanjutnya, ya, bekerja sama intens dengan leader aktif dan IBS. Nah, ini sangat penting dilakukan Bapak Ibu, ya. Karena apa? Mohon maaf, ya, kita tidak bisa berjalan sendiri di bisnis ini. Kita butuh partner, kita butuh teman, kita butuh tim untuk menjalankan bisnis ini, ya. Oleh karena itu kita harus selalu konsolidasi, koordinasi dengan leader aktif, ya, leader aktif yang ada di wilayah AKB tersebut. Kemudian yang kedua dengan IBS, baik IBS lokal maupun IBS pusat, ya, terkait dengan jadwal seminar, jadwal training, ini harus intens, ya, yang tetap harus kita lakukan Bapak Ibu semua. Ya, baik, saya langsung ke materi inti ya Bapak Ibu semua, ya. Nah, ini apa sih yang dilakukan oleh AKB Mataram untuk menaikkan omsetnya, ya, untuk menaikkan omset pada hari ini. Saya cerita sedikit Bapak Ibu semua, ketika awal menjadi AKB, omset kami satu kontainer itu bisa habis dalam 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Ini sangat lama sehingga memang sangat mengganggu operasional di AKB, ya, karena beban kos untuk tempat, LAT, ya, listrik, air itu terus tetap harus dibayar setiap bulan. Sementara perputaran air baru bisa habis dalam satu kontainer itu bisa 3 sampai 4 bulan, ya. Ini luar biasa ini tantangannya, dan saya berpikir keras bagaimana caranya biar perputaran ini bisa lebih cepat. Ada beberapa hal yang saya lakukan Bapak Ibu semua, dan ini memang berproses, tidak serta-merta Bapak Ibu semua, ya. Yang pertama Bapak Ibu, ya. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ya, yang harus dilakukan, yang kami lakukan Bapak Ibu, yang pertama adalah AKB harus lebih profesional, ya, profesionalitas AKB. Kemudian ada IBS lokal yang harus segera dibentuk, ya. Kemudian menjalankan dan duplikasi, ya. Sistem sudah ada Bapak Ibu, ya, sistem kemitraan, pertemuan, training, tools itu sudah ada. Tapi banyak yang kita belum jalankan, ya. Oleh karena itu, jalankan dan duplikasi sistem kemitraan. Jalankan dan duplikasi, ya, sistem pertemuan. Kemudian sistem training dan sistem tools. Semua kita jalankan Bapak Ibu semua, ya. Baik, saya akan bahas pelan-pelan satu persatu Bapak Ibu semua. Ya, yang pertama dulu, ya. Boleh Marika? Nah, pertama saya akan bahas di poin profesionalitas AKB. Nah, yang pertama kantor. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021, ya, dari awal AKB Bapak Ibu semua, ya, saya cerita ini memang berproses. Untuk kantor itu berproses Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta langsung ada kantor Bapak Ibu semua, ya. Saya cerita sedikit, AKB Mataram dari awal itu kami posisi pinggir kota, bahkan di luar kota, karena memang cari tempat yang lebih murah, ya, cari tempat yang lebih murah, lebih terjangkau, ya. Akhirnya kami di luar kota. Itu berlangsung dari Januari 2019, ya. Pindah lagi pun masih di luar kota karena mencari tempat yang lebih murah, ya. Akhirnya seiring dengan waktu Bapak Ibu, ya, kok omset tidak naik-naik, saya pikir kan, omset nggak naik-naik, mungkin ini harus pindah lokasi yang benar-benar di kota, gitu kan. Alhamdulillah atas izin Allah Bapak Ibu dapat tempat yang
luar biasa. Ini di jalan utama, di samping rumah sakit besar di Kota Mataram, tempat kami AKB hadir di sini. Ini berproses Bapak Ibu ya, dari awal, dari Januari 2019 sampai 2021. Berarti sekitar 2 tahun baru dapat kantor yang lebih layak ya. Nah, boleh ditampilkan Mbak Rika ya, sedikit ya. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu ya. Ini gambarannya, kami di agak pusat kota ya posisinya, biar mohon maaf yang namanya kantor. Kenapa saya berpikir kok kantor gitu? Karena memang sekali lagi AKB itu adalah perpanjangan tangan perusahaan. Saya ingin kantor itu sebagai tempat curhatnya mitra-mitra, cepat berkeluh kesahnya, tempat atur strateginya, ya selain tempat stok barang ya, tempat berkumpulnya mitra. Ya, jadi saya Bismillah pelan-pelan, alhamdulillah dapat tempat yang lumayan lah gitu ya, sebagai tempat berkumpulnya teman-teman mitra. Itu yang yang kami lakukan yang pertama. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, efeknya luar biasa. Dan ini sekali lagi berproses, tidak serta-merta langsung kantor seperti ini. Dan mimpi saya bisa lebih lebih bagus lagi ya. Ini baru 1 lantai ya. Idealnya sebenarnya 2 lantai, karena di lantai kedua bisa sebagai tempat pertemuan. Ya, insya Allah ke depan mungkin Allah kasih rezeki bisa lantai 2. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ya di profesionalitas AKB ya, di poin yang kedua di profesionalitas AKB ini kami memilih atau seleksi AKC dan subagen. Nah, ini krusial Bapak Ibu semua. Mohon maaf hari ini ya, hari ini banyak AKC, mohon maaf nih, banyak AKC abal-abal. Ya, banyak AKC abal-abal gitu. Nama AKC-nya ada, stoknya tidak ada. Ya. Stoknya ada, orangnya nggak jalan. Ya, jadi salah satu yang membuat perputaran bagus AKB Mataram, salah satunya adalah AKC yang aktif. Sekali lagi, kata kuncinya adalah AKC dan subagen yang aktif. Ya, yang aktif itu yang bagaimana? Ya, yang aktif itu adalah pertama, dia aktif presentasi. Ya, dia aktif presentasi. Kemudian dia secara aktif ya mengikuti agenda IBS. Paling rendah agenda IBS apa? Home sharing Bapak Ibu. Ya, boleh kembali ke slide Mbak Rika. Nah, ini adalah salah satu gambaran AKC kami Bapak Ibu ya. Ini gambaran stoknya ya. Tempat stoknya, di sebelahnya ini ada tempat home sharingnya. Ya. Jadi ini yang kami sebut adalah AKC aktif. Stoknya ada, orangnya aktif, nomor handphonenya tetap standby, dan dia tetap mengadakan agenda IBS. Minimal apa? Home sharing. Dia menyediakan tempat di rumahnya untuk home sharing. Ya. Jadi kalau misalkan ada agen yang mohon maaf, ketika kami ada pengajuan nih, ada pengajuan AKC dari mitra. Ya, mohon maaf, saya turun langsung Bapak Ibu untuk konfirmasi ke yang bersangkutan. Siap tidak jadi AKC? AKC itu tantangannya luar biasa. Pertama harus nyetok PIN, kedua harus melayani semua mitra. Ya, kemudian harus konsisten, tetap mengadakan home sharing minimal seminggu sekali, minimal di tempatnya dia. Maksudnya apa? Biar barangnya muter gitu. Dia bisnisnya bertumbuh, ya, bisnis secara sistemnya bertumbuh. Secara konvensional sebagai AKC pun bertumbuh, ya. Jadi ini juga menjamin mitra-mitra lain Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu yang di luar NTB misalkan mau mengembangkan mitranya di NTB. Kalau AKC-nya tidak aktif, AKC-nya tidak proaktif, ya, tidak kooperatif, agak susah Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis ini, ya. Makanya mohon maaf, mungkin kalau AKC kami mungkin pertumbuhan paling lambat Bapak Ibu semua. Ya, karena mohon maaf, salah-salah pilih AKC yang ribet leadernya. Pertama leader ribet loh. Ya kan?
Jadi pesuruh, barang saya belum habis, yuk presentasi. Sampai kapan gitu? Kalau 1-2 AKC enak, kalau udah 10 AKC bingung sudah, ya. Kasihan leadernya, ya. Jadi modelnya kita harus kerjasama, leadernya aktif, leadernya capek, ya AKC pun juga harus aktif, harus proaktif, ya, harus kooperatif. Jadi kerjasamanya enak. Ya betul Pak Sofian ya. Mohon dibersihkan AKC yang fiktif dalam artian tidak ada stok Izaura. Betul, ini penting soalnya Pak. Selain itu mempengaruhi perputaran di AKB, ini mempengaruhi juga mitra-mitra. Ya. Jadi saya menjamin insya Allah Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi. AKC yang ada di NTB adalah bismillah, ini ikhtiar saya ya. Ikhtiar kami di sini AKC-nya insya Allah proaktif. Silakan Bapak Ibu yang di luar NTB yang mau mengembangkan bisnisnya di NTB, kami siap melayani dengan baik ya. Kalau ada AKC yang nakal, langsung report ke saya Bapak Ibu semua ya. Ya, langsung report ke kami. Insya Allah lah kita ingin bertumbuh luar biasa di bisnis ini. Ya, itu yang AKC. Subagen pun begitu Bapak Ibu. Kami menseleksi subagen yang aktif juga, aktif home sharing, aktif presentasi one on one, aktif juga di seminar training. Jadi kata kunci yang kedua Bapak Ibu adalah kita harus memilih AKC-AKC yang aktif, ya, dan subagen yang aktif. Nah, kalau AKB yang nakal gimana Pak? AKB-nya nakal lah nanti sama manajemen itu Pak. AKB-nya nakal ya. Baik lanjut Mbak Rika. Ya, kami lanjut ya. Nah, sistem keakenan AKB. Ya, sistem keakenan di AKB. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang kami lakukan ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah support pembinaan subagen ya, support pembinaan subagen. Jadi mitra-mitra ya, mitra-mitra yang closing subagen, mohon maaf Bapak Ibu ya, mitra-mitra yang closing subagen kami berikan support ya setiap mereka closing subagen. Apabila subagennya subagennya order kembali ya, dibina terus ya, subagennya tumbuh, tetap ada support dari AKB ya, karena memang ini PR Bapak Ibu semua, mohon maaf, ini memang saya menyalahi mungkin ya aturan ya di luar sistem Bapak Ibu, cuma memang di lapangan kita menemukan ya, kami menemukan bahwa banyak leader-leader, mitra-mitra yang kekurangan buat operasional ya, makanya kami minta teman-teman itu untuk closing subagen. Kalau AKC sudah dari perusahaan sudah ada, cuma untuk subagen support pembinaan dari AKB ya, dari AKB. Jadi misalkan Bapak Ibu ya, satu leader ya closing subagen misalkan ya, dia nyetok minimal 65 dus subagennya. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu ya. Itu bisa supportnya antara 150.000 sampai 200.000 supportnya. Mohon maaf saya cerita padanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau membina 10 subagen berapa supportnya? Ya, tinggal kali ya Bapak Ibu ya. 65 kali 650. Ya, sekitar 1,6 juta, Pak. Ya, support dari AKB ke mitra-mitra yang membina subagen. Takutnya membina. Nah, bagaimana dengan AKC-nya? Bagaimana dengan AKC-nya? AKC-nya pun dapat Bapak Ibu semua. Ya, misalkan di satu wilayah, di satu kecamatan ternyata di situ ada AKC-nya. Kemudian mitra closing di sana. Bagaimana supportnya, Pak? Bagaimana supportnya? Mitra yang closing dapat supportnya, AKC juga dapat.
Jadi win-win solution, tidak ada yang dirugikan Bapak Ibu semua. Dan ini sebenarnya kami juga dalam rangka menjaga stok karena memang di NTB hari ini Bapak Ibu kami sendiri AKB sementara. Ya dulu memang awal baru-baru saya bangun AKB di Mataram itu ada 5 AKB sebelumnya ya di NTB. Jadi bukan kami dari awal Izaura kami sendiri AKB, tidak Bapak Ibu semua ya. Ada beberapa AKB di sini ya. Alhamdulillah kami yang masih bertahan ya, kami bertahan di sini ya. Iya, jadi AKC-nya tetap untung, kemudian mitra yang closing sub agen pun untung Bapak Ibu. Kenapa? Ketika dia closing, dia langsung dapat support ya untuk operasional. Karena memang awal membangun IZA saya merasakan pribadi juga ini operasional menjadi apa namanya isu luar biasa gitu, dan saya berusaha ya mengakomodasi lah keinginan teman-teman tersebut ya, apa namanya tidak tanpa harus mengurangi apa namanya tidak ke orang lain saja kita sedekah gitu. Kenapa ke leader-leader kita tidak sedekah gitu ya? Ya seperti itulah Bapak Ibu semua. Ya lanjut Mbak Dika. Yang kedua adalah SDM dan perangkat AKB. Sekali lagi karena saya menyadari bahwa AKB itu adalah perpanjangan perusahaan, tempat curhatnya, tempat berkeluh kesahnya, tempat menumpukan semua masalah yang teman-teman di lapangan temukan itu di AKB. Oleh karena itu biar terbagi Bapak Ibu semua, karena saya juga tetap membina tim bukan hanya di AKB, kami akhirnya menyediakan SDM Bapak Ibu ya, sumber daya manusia di AKB selain saya gitu kan. Di sini kami menempatkan 1 orang di CS AKB Mataram ya, yang siap mensupport teman-teman. Nah, kemudian menyiapkan perangkat. Nah, perangkatnya ya kebutuhan teman-teman kami sediakan di sini. Seperti yang paling banyak teman-teman butuhkan itu adalah surat Bapak Ibu. Surat menyurat, mau ekspansi ke sekolah, ke dinas, itu butuh surat ya. Dan kami sediakan di sini. Tinggal WA ke CS ya, mau bersurat kemana ya, Bapak Ibu Mitra tinggal eksekusi. Kami siapkan suratnya ya. Butuh ya semua kebutuhannya lah terkait administrasi, insya Allah disediakan di AKB. Itu Bapak Ibu, dengan ya Bapak Ibu yang AKB hari ini apa namanya, insya Allah dengan menyediakan SDM kita lebih fokusnya keluar. Saya pribadi lebih banyak di luar ya, kembangin pasar, bentuk AKC baru lagi, bentuk subagen, bina leader, bina tim. Itu yang saya lakukan. Untuk urusan AKB sudah ada SDM-nya yang apa namanya siap senantiasa membantu semua mitra, bukan hanya mitra di AKB ya. Tidak sedikit ya dari Jakarta, telepon butuh PIN langsung di apa namanya dilayani. Karena saya memang di lapangan terus ya, yang menangani PIN semua ada sumber dayanya. Ya, dan perangkatnya pun kami sediakan. Jadi teman-teman yang di luar khususnya yang closing mitra di sini tinggal WA saja. Barang siap diantar, PIN siap dikirim. Ya, tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian di AKB karena di Mataram ini ada 2 pulau ya, NTB-nya ada 2 pulau Bapak Ibu semua ya, dan lumayan luas gitu ya. Kami pun sudah bekerja sama dengan ekspedisi. Ya, jadi semua mitra lah, bukan hanya mitra saya yang mau eksekusi seputaran NTB. Sekali lagi seputaran NTB siap disupport sampai tujuan, ya, di NTB. Nah, tadi yang pertama adalah profesionalitas AKB Bapak Ibu semua, ya. Kenapa harus profesional? Sekali lagi, karena memang bisnis ini bisnis mega proyek Bapak Ibu. Kalau tidak profesional, hasilnya lebih kecil, ya. Kalau Bapak Ibu profesional, hasilnya besar tidak? Insya besar Bapak Ibu semua. Ya. Jadi poin pertama, lakukan ini yang profesional. Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan langsung perusahaan, khususnya Bapak Ibu AKB dan AKC. Yang kedua Bapak Ibu, yang kami lakukan adalah bekerja sama intens dengan IBS. Dengan cara apa? Kami bentuk dulu IBS lokal. Nah ini IBS ini luar biasa Bapak Ibu. Izaura Business School adalah support sistem kita Bapak Ibu semua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu,
IBS adalah support system kita. Nah, Pak Dedi sebagai manajer IBS itu siap sedia Bapak Ibu. Ya, bahkan 24 jam siap ya untuk menampung semua kegiatan-kegiatan atau keluhan dari teman-teman ya terkait dengan bagaimana menginstal sistem. Karena IBS sudah menyediakan sistem Bapak Ibu, tinggal dilaksanakan. Banyak hari ini AKB-AKB yang mohon maaf turun omset karena memang sudah mulai meninggalkan sistem. Ya, secara pelan-pelan meninggalkan sistem. Itu yang kebanyakan. Oleh karena itu, IBS pusat, Bapak Ibu harus mau tidak mau, suka tidak suka, kalau mau omsetnya naik, kerjasama dengan IBS. Dan saya tanpa pungkiri Bapak Ibu, mulai angin segar di AKB Mataram ketika pertama sekali Pak Dedi telepon saya, Pak mari kita putar sistem di NTB. Ya, akhirnya saya langsung, nah ini yang saya tunggu Pak, saya bilang. Ya, karena memang memutar sistem itu tidak bisa sendiri. Harus ada peran dari IBS, leader, AKB. Ya, sekali lagi tidak bisa jalan sendiri. Oleh karena itu kami membentuk IBS lokal Bapak Ibu semua. Ya, di IBS lokal ini ada ada semacam inilah istilahnya ya, pengurus ya, ada pengurus, ada ketua IBS, ada penasehatnya, ada anggota, ada divisi ini, itu kami bentuk khusus di NTB. Nah, karena pengurus ini adalah, mohon maaf, orang-orang yang sibuk ya, kami mengangkat juga satu orang SDM ya, untuk mengurus IBS ya, untuk mengurus IBS ya. Jadi satu orang yang profesional yang akan membantu pengurus IBS untuk mengurus semua kegiatan-kegiatan yang ada di NTB khususnya. Bahkan kemarin di acara di Bali kami support dari sini, Bapak Ibu. Ya, kami support kegiatan SWI di Bali kemarin dari sini. Bentuk supportnya bagaimana Bapak Ibu di IBS? Ya, pertama, SDM ini dia yang menyusun acara IBS itu dalam 6 bulan ke depan. Jadi untuk agenda nasional, khususnya di NTB Bapak Ibu, itu 6 bulan itu sudah ada. Ya, ini kami sampai Oktober besok sudah ada agenda nasionalnya. Ya, itu disusun oleh SDM yang bertugas di IBS, kemudian dia menyerahkan ke pengurus IBS. Kalau pengurus IBS-nya sudah ACC, sudah oke, baru diajukan ke IBS pusat. Ya, kemudian sebagai bentuk support juga IBS lokal, karena di Mataram hari ini ya, khususnya di NTB itu SWI sampai, mohon maaf, 12 sampai 16 kali SWI di NTB hari ini. Itu kami support Pak dengan menyiapkan perangkat di IBS. Ada LCD, alhamdulillah kami sudah memiliki LCD 2, kemudian sound system. Ya. Ini dalam rangka mendukung kegiatan dari teman-teman leader semua yang ada di NTB khususnya, ya, yang mau ekspansi di sini. Pak, saya mengadakan acara di sini, ya, pinjam LCD di IBS, silakan. LCD-nya sudah siap, ya, butuh sound kami siapkan juga, ya, di IBS. Jadi ada satu pegawai, ada satu SDM yang mengurus hal tersebut. Sekali lagi, kita butuh profesional karena ini bisnis besar, ya, ini bisnis mega proyek Bapak Ibu semua. Bahkan saya berencana ke depannya SDM ini yang yang menyiapkan semua acara, dia yang siapkan, bisa tingginya ya. Rencana saya ke depan mudah-mudahan deal ya, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah mudahkan. Ke depan itu SDM yang ada di IBS ya, itu yang menyiapkan semua. Seminarnya, trainingnya. Jadi leader-leader itu hanya tugasnya itu sebagai tamu mengundang saja. Dia memastikan fokusnya dia bagaimana ngembangin jaringannya, ngembangin keagenannya. Fokusnya ke situ. Jadi dia cukup undangnya. Itu rencana saya, mudah-mudahan Allah permudah Bapak Ibu. Lanjut Marika. Ya.
Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi adalah profesionalitas dari AKB, yang kedua adalah IBS lokal. Nah, garis bawahnya bagaimana Bapak Ibu? Support kegiatan AKB, support kegiatan support kegiatan IBS itu murni dari kami support dari penjualan tools dan produk, dan kebanyakan dari tools. Makanya harapannya ya semua, karena dari pusat pun, dari IBS pun kita harus dukung ya. Sumber dana support ke kita itu dari mana? Ya, dari tools itu yang terutama gitu ya. Jadi saya sangat berharap gitu ya, dan sudah saya sampaikan ke teman-teman leader di sini bahwa support kegiatan ya, beli ini beli itu ya, untuk mendukung teman-teman di lapangan itu dari profit tools ya, baju kah ya, alat-alat demo ya, semua dari situ diambilkan Bapak Ibu semua ya. Jadi itu sekali lagi, pertama yang dilakukan adalah profesionalitas AKB, yang kedua adalah pembentukan IBS lokal yang akan bekerja sama dengan IBS pusat nantinya ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini selanjutnya ini adalah kita mulai sudah install sistem Bapak Ibu. Jalankan dan duplikasi sistem kemitraan. Ya, sekali lagi ya, kalau mau besar, mari kita fokus ke sistem Bapak Ibu semua. Sekali lagi, kita fokus ke sistem ya. Yang pertama, sistem yang sudah jalan di Izaura, khususnya di IBS sebagai eksekutor Bapak Ibu semua adalah jalankan dan duplikasi sistem kemitraan. Yang pertama itu apa? Ya, KCPI, KCPI qualified, dan KPI. Ya, banyak yang sudah tahu ini Bapak Ibu. Pak Irfan sudah gempar-gempor KCPI, yuk arahkan anggota menjadi anggota KCPI. Ya, arahkan anggota bagaimana para mitra jadi KCPI qualified. Ya, tapi banyak yang kita belum menyadari bahwa sistem ini luar biasa sebenarnya. Secara tidak langsung akan mempengaruhi pergerakan jaringan Bapak Ibu semua. Bahkan 2 bulan terakhir saya lihat saking getolnya perusahaan untuk menginstal sistem ini, Bapak Ibu yang paling banyak mendaftarkan anggotanya menjadi anggota KCPI dapat promo dari perusahaan. Ya, sudah install sistemnya dibantu. Ya, sudah install sistemnya dibantu ya. Kita masih ngeyel. Saya pun awalnya juga dulu begitu, Pak. Bapak Ibu semua ya. Ketika KCP ini diluncurkan, pertama saya belum lirik nih. Ya, KCP ini apa KCP ini gitu kan. Ya, setelah saya pelajari pelan-pelan, ternyata luar biasa. Akhirnya kami coba eksekusi, kita laksanakan. Semua anggota baru yang mau serius, langsung kita masukkan menjadi anggota KCPI. Dan harapannya mereka setiap bulan menjadi KCPI qualified. Targetnya apa? Targetnya adalah menjadi KPI bintang 1, ya, itu dari awal KPI bintang 1 sampai KPI bintang 5 Bapak Ibu semua. Ya, ini yang pertama yang dilakukan untuk menginstal sistem kemitraan. Kemudian yang kedua adalah meeting leader, meeting mitra, dan mentoring. Bapak Ibu semua, tanpa kita pungkiri bahwa bisnis ini adalah bisnis manusia. Ya, bisnis ini adalah bisnis silaturahmi. Semakin Bapak Ibu jarang bertemu dengan mitranya, ya, itu akan semakin menghambat cepatnya berkembang bisnisnya Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, ya, kami khususnya di NTB itu meeting leadernya dengan kami ya, itu setiap tanggal 1 setiap bulan. Jadi yang kita bahas itu adalah agenda bulan ini, kemudian evaluasi agenda bulan depan. Ya, meeting leader. Kemudian jenderal-jenderal kami ya, jenderal-jenderal yang ada di tim kami, sebelum mereka meeting leader, mereka juga meeting leader di mitranya beliau-beliau. Ya, ini dilakukan mungkin sekitar tanggal 25 sampai tanggal
30 sampai tinggal 31. Ya, mereka akan bahas apa? Agenda di tim masing-masing dalam sebulan ke depan. Agendanya apa? Dengan merujuk dari agenda nasional yang sudah ada. Ya, itu yang dilakukan. Kemudian adanya program mentoring. Nah, ini mentoring ini dahsyat Bapak Ibu semua. Saya baru laksanakan efektif mentoring ini 1 Juli, Bapak Ibu semua. 1 Juli yang efektif. Jadi mitra-mitra KCPI kami tentukan siapa mentornya. Nah, dengan mentor itu mereka bekerja sama, ya, mereka melakukan konsultasi dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Cuma karena perdana kami lakukan kemarin sempat telat, kami lakukan konsultasinya itu tanggal 11 kalau tidak salah, 11 sampai tanggal 15. Nah, ini benar-benar konsultasi, dipaksa konsultasinya dengan mentornya, ya. Jadi semua anggota KCPI, mohon maaf, ya, dipaksa untuk konsultasi dengan mentornya. Yang tidak mau konsultasi bagaimana? Sementara ditinggalkan dulu, ya, ditinggalkan dulu sampai sudah siap. Karena memang sekali lagi di awal kita sudah sepakat bahwa bisnis ini adalah bisnis mega proyek. Jadi ini harus diseriusin. Ini bisnis besar, nggak bisa main-main. Penghasilan 100 juta, 200 juta itu penghasilan besar. Kalau saya dulu di bank itu, kalau udah penghasilan 200 juta itu kayaknya udah ini ya, vice presiden sudah itu. Udah titelnya udah, kalau ada S4, S4 baru dapat segitu tuh ya. Jadi butuh profesionalisme, kita nggak butuh kuliah S1, S2, S3 lagi ya. Hanya butuh disiplin saja. Ikuti kata mentor, insya Allah lah. Bismillah ya. Kalau 100 juta, 200 juta pasti genggaman Bapak Ibu semua. Yang penting sekali lagi, kita butuh profesionalitas tinggi di bisnis ini. Kemudian lanjut Mbak Rika. Ya, promo-promo ya. Ada promo mitra dan promo agen. Kami mulai beberapa bulan ya, itu melakukan promo-promo Bapak Ibu semua. Memang ini sifatnya tidak setiap bulan Bapak Ibu ya. Cuma memang promo-promo ini cukup efektif untuk membantu pergerakan dari leader-leader yang ada di NTB. Ya, terakhir kemarin kami Juni adalah promo menginap di sebuah puncak lah, kalau di Bogor ya puncak Bogor gitu ya. Kalau di sini ada puncak namanya Puncak Sembalun ya. Ini promo menuju puncak ya, menuju puncak. Sebenarnya ini promo ini isinya itu sebuah motivasi sebenarnya ya, karena isinya nanti banyak hal yang akan didapat di promo tersebut ya. Ada nginap semalam, jadi di sana digembleng ya, seperti apa sih harus jalan di Zaura. Nah, promo-promo ini berlaku buat mitra dan buat agen. Ini memang sumbernya dari mana? Ya dari penjualan produk dan penjualan tools sekali lagi Bapak Ibu. Jadi ini memang pintar-pintarnya kita lah. Sekali lagi ya, ke orang lain aja kita sedekah, ke mitra, kenapa ke mitra tidak gitu kan ya. Insya Allah kembali lagi ke kita Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, agenda harian. Nah, ini agenda hariannya bagi mitra-mitra KCPI, agenda harian sudah ada di buku KCPI ya. Cuma memang kami modifikasi sedikit ya, kami modifikasi sedikit. Ini agenda harian sudah ada di di buku KCPI ya. Buku KCPI sudah ada. Nah, cuma modifikasinya di mana Bapak Ibu semua? Kami memodifikasi sedikit di unsur ibadah. Kelihatan ya? Mana dia? Nanti saya share ini. Bisa saya share nanti ini ya. Izin. Ini Bapak Ibu. Kalau di buku KCPI itu masih umum. Salah satu kebiasaan KCPI Qualified adalah apa? Konsumsi produk.
kedua presentasi 1 kali, yang ketiga follow up, yang keempat belajar ilmu izaurah. Nah, yang kelima SWI, HS dan training. Yang keenam adalah ibadah. Ya. Yang kelima adalah ibadah. Dan kami pecah di sini lagi ibadahnya Bapak Ibu biar lebih detail lagi, biar tidak terlalu umum ya. Kalau yang muslim nanti ngikut di agama masing-masing Bapak Ibu. Ini pelan-pelan kami akan duplikasi Bapak Ibu dan sudah mulai di bulan Juli ini. Ya, di bulan Juli ini dan intens ya. Seperti mohon maaf, sholat on time ya. Ngaji 1 juz sehari minimal Bapak Ibu ya. Duha, jangan tinggalkan tahajud, sedekah ya. Ini lebih detail, ini minimal ya. Ya, ini minimal. Jadi kami ingin menduplikasi ke ke mitra ya, biar pertama sholat on time ya, ngaji 1 juz, bahkan Pak Tarsono bisa 2 juz ya, alhamdulillah luar biasa beliau ya. Kemudian duha, tahajud dan sedekah. Ini yang berusaha kami duplikasi ke mitra-mitra ya. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu semua, kita hidup di dunia yang milik Allah gitu ya, milik Allah. Apa salahnya kita lebih detail lagi ini? Jadi ada ikhtiar dunianya, kita juga jangan lupa ikhtiar akhiratnya. Ya, kalau bahasa keren hari ini adalah marketing langit katanya Bapak Ibu semua ya. Ya, insya Allah ya saya rasakan sendiri banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ke pribadi kami khususnya ya. Ya seperti kantor yang secara logika ini miracle gitu ya, bisa dapat tempat yang sangat-sangat strategis di tengah kota gitu dengan harga yang rata-rata di atas 40 juta ya, kami dapatnya yang lebih murah, setengahnya dari itu gitu Bapak Ibu ya. Itu yang selanjutnya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga itu adalah duplikasi sistem kemitraan ya. Lanjut Mbak Rika. Yang selanjutnya adalah jalankan dan duplikasi sistem pertemuan. Kita sudah ada pertemuan Bapak Ibu, ada one on one, home sharing, SWI. Ya, khususnya SWI Bapak Ibu, kami di NTB yang kami lakukan adalah SWI-nya agak banyak. SWI di NTB hari ini sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu ya, kurang lebih 3 bulan. Hampir SWI itu minimal 12 kali dalam sebulan. Bulan ini bisa tembus 16 kali Bapak Ibu. Kalau SWI nasional saja itu ada 24 kali kalau tidak salah bulan Juli ya. Kami SWI di NTB itu sekitar 16 kali untuk bulan ini jadinya. Ya. Kenapa kok SWI-nya banyak? Ya, kenapa kok SWI-nya banyak? Saya belajar di salah seorang penggiat bisnis network Bapak Ibu semua. Seminar itu adalah showroom kita. Sekali lagi Bapak Ibu, seminar itu ibarat adalah showroom kita. Kalau sering kita buka showroomnya, ya, maka orang yang datang akan semakin banyak. Ya, itu Bapak Ibu semua. Sehingga kami berinisiatif mengumpulkan leader waktu itu. Memang tidak serta-merta langsung bisa blek 12 kali, 16 kali, enggak Bapak Ibu semua. Kita mulai dari 2 kali dalam sebulan dulu, terus naik ya, terus naik 4 kali, 6 kali ya. Semakin muter sistemnya, semakin berputar, leader semakin banyak ya, kaderisasi leader terus kami lakukan sehingga apa? Kami sudah mulai bergerak hampir 16 kali SWI. Kenapa SWI-nya banyak Bapak Ibu? Sekali lagi, kami merasa juga bahwa banyak mitra-mitra kesulitan kalau one on one. Presentasi one on one kesulitan. Presentasi home sharing kesulitan. Ya. Tidak banyak yang bisa melakukan one on one, tidak banyak yang bisa melakukan home sharing. Ya. Kami di NTB bisa 12 sampai 16 kali itu di luar dari home sharing dan one on one. Maksudnya kenapa SWI? Mitra-mitra baru khususnya maupun mitra-mitra lama biar tumbuh bisnisnya. Caranya apa? Tinggal mengundang di seminar.
Jadi SWI mandiri, sekali lagi kami inisiatifnya karena memang banyak mitra-mitra kami dengan latar belakang yang macam-macam, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan one on one, sehingga apa, mitra-mitra kami hanya mengundang seminar. Kalau kami pertegas lagi, bonceng 1 orang ke seminar, ya, bonceng 1 orang di seminar. Alhamdulillah Bapak Ibu, seminar kami berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan mitra, pertumbuhan RO, dan omset AKB juga meningkat Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Jadi di luar one on one dan di luar home sharing, SWI tetap kami laksanakan lebih dari 2 kali ya, bahkan bisa sampai 16 kali di setiap bulan ya. Biasanya kami susun jadwalnya di tanggal 1 di awal bulan. Sebelumnya tim leader di bawah juga meeting dulu dengan tim leadernya ya. Itu Bapak Ibu. Jadi SWI salah satu menjadi penggerak berputarnya omset, baik omset AKB maupun omset AKC Bapak Ibu semua. Ya. Jadi subagen, AKC, AKB itu akan berputar bagus ketika showroomnya sering dibuka atau SWI-nya sering gitu Bapak Ibu semua. Ya. Training pun sudah terjadwal Bapak Ibu, insya Allah Agustus Pak Ade akan mengisi MBI, kemudian Oktober nanti adalah Pak Haji Kartosono yang akan mengisi di NTB ya. Jadi memang ini perlu dipikirkan matang Bapak Ibu semua, terencana, terukur ya untuk seminar dan training dalam 6 bulan ke depan ya. Lanjut Mbak Rika. Ya, tadi sudah kita bahas adalah jalankan dan duplikasi sistem kemitraan ya. Jalankan dan duplikasi sistem pertemuan. Yang pertama tadi sistem kemitraan, kemudian jalankan dan duplikasi sistem pertemuan. Selanjutnya adalah mereka back kembalian tadi ya, saya izin ya. Untuk SWI mandiri Bapak Ibu semua ya, murni memang mandiri dari penjualan tiket, dan ini memang tidak serta-merta langsung terjadi ada SWI mandiri, tidak ya. Cikal bakalnya sudah kami mulai sudah lama Bapak Ibu, kita laksanakan SWI mandiri karena memang untuk SWI nasional kita terbatas ya Bapak Ibu semua, karena harus dibagi dengan wilayah lain ya. SWI nasional hanya dibatasi 2 kali dalam sebulan, oleh karena itu kita SWI mandiri. Nah tetap Bapak Ibu dapat air Izaura tetap dapat, kemudian dapat minimal ada snack dapat dari peserta ya. Nah untuk air Bapak Ibu, untuk menekan harga tiket kami berikan harga khusus panitia yang melaksanakan SWI mandiri. Harga khususnya berapa? Harganya bukan harga member ya, harganya harga AKC, sehingga tiketnya 10 sampai 15 ribu itu masih masuk, maksimal 20 ribu untuk SWI mandiri itu masih bisa sama air. Nah gitu Bapak Ibu semua. Jadi SWI mandiri ini efektif, sangat-sangat efektif untuk menumbuhkan mitra, RO dan omset di AKC, Supagen dan AKB. Ya, oke baik, lanjut Mbak Rika. Ya, jalankan dan duplikasi training. Alhamdulillah di NTB Bapak Ibu semua kami training tetap ada ya Bapak Ibu semua ya. Ya sebelum pandemi ini selesai, kami tuh training itu tiap 3 bulan sekali Bapak Ibu, dan karena memang manajemen tidak bisa hadir karena terkendala COVID waktu itu, aturan COVID ya, materi training khususnya materi MBI itu kami laksanakan sendiri di NTB. Nah jadi training ini penting Bapak Ibu semua, mulai dari MBI bagaimana memulai Izaura, kemudian MPI bagaimana menjadi pembicara Izaura, kemudian training dahsyat untuk para leader. Nah, dengan Bapak Ibu memutar sistem ini, memastikan semua mitra masuk ke dalam sistem ini, itu bisa membuat pertumbuhan mitra semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Karena mitra-mitra kita ini semakin ahli, ya, ahli eksekusi, ahli produk, ya, kemudian ahli strategi. Jadi salah satu indikator bahwa bisnis kita bertumbuh adalah berapa banyak mitra-mitra kita yang masuk ya
ikut serta di training yang diadakan oleh IBS ya. Jadi itu Bapak Ibu semua. Kali kalau masih rendah tingkat kehadiran dari mitra kita di training, maka itu membaca bahwa indikator bisnis kita belum berjalan sehat ya. Kalau sudah banyak ya, generasi 2, 3 kita sudah mulai banyak yang ikut training, insya Allah bisnisnya tumbuh Bapak Ibu semua ya. Lanjut Mbak Rika. Ya, yang terakhir Bapak Ibu semua, jalankan duplikasi sistem tools ya. Tools sudah disiapkan oleh IBS dan perusahaan Bapak Ibu semua. Tinggal bagaimana sekarang kita menjalankannya, karena mohon maaf ya, support ke kita ya, perusahaan dan IBS itu lebih banyak itu bersumber dananya dari penjualan tools. Ya, saya dapat pertanyaan kemarin dari salah satu mitra, Pak, boleh nggak kita beli tools di luar? Saya bilang boleh ya, selama jangan keterusan. Nanti belinya di luar, minta supportnya di IBS. Ya, jadi agak lucu jadinya ya, ketika minta supportnya di IBS, minta supportnya di perusahaan, tapi belanja toolsnya di luar ya. Sesekali boleh, sesekali ya, tapi jangan keterusan ya. Jadi ada semacam imbal balik lah begitu Bapak Ibu. Toh dikembalikan ke kita nanti ya, keuntungan dari penjualan tools yang dilakukan oleh IBS dan perusahaan ya. Mungkin begitu materi saya Bapak Ibu semua. Sekali lagi ya, Izaura ini luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, yang saya ulang materi saya ringkas sedikit, bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah mari kita tingkatkan profesionalitas kita selaku AKB. Yang kedua adalah IBS jangan ditinggal, bangun IBS lokal, kerjasama terus dengan IBS pusat, terus install sistem bersama dengan IBS ya. Kemudian install sistem kemitraan, install sistem pertemuan, install sistem training, dan install sistem tools ya. Kenapa harus kita lakukan semua? Karena ini memang mega proyek. Sekali lagi Bapak Ibu semua ya, saya beberapa kali ketemu Pak Robi, beliau orang luar biasa Bapak Ibu, pembelajar ya. Pak Robi pembelajar, terus belajar, ilmu airnya terus ditingkatkan, ilmu kesehatannya terus beliau meningkat ya. Karena memang seiring zaman Bapak Ibu ya, seiring waktu, inovasi itu perlu sekali. Jadi saya lihat Pak Robi memang terus belajar Bapak Ibu. Kemudian Pak Irfan ya, Bapak Haji Muhammad Irfan, Bapak Haji Tarsono terus meningkatkan kapasitas ya, terus meningkatkan kapasitas diri beliau, meningkatkan kapasitas perusahaan ya. Kemudian di Pak Dedi selaku manajer IBS terus berinovasi Bapak Ibu, bagaimana IBS ini menginstal sistem dengan luar biasa, sehingga apa terjadi ledakan omset yang luar biasa nantinya. Sehingga apa? Tidak ada sedikit pun keraguan di diri kami Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak ada keraguan sedikit di diri kami untuk bertumbuh besar, bertumbuh luar biasa di bisnis Izaura ini. Sehingga apa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, profesionalitas itu menjadi harga yang luar biasa yang harus dibayar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau besar, mau bertumbuh luar biasa di bisnis. Demikian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami kembalikan ke Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Baik, terima kasih kepada Bapak Manajer Nizar Swardi Bustami SE atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Mitra Izaura yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan beliau. Silakan tunjuk tangan yang ingin bertanya. Pada Bapak Bambang Taruno, ya, langsung pada Bapak Bambang Taruno. Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat Pak Nizar. Langsung saja ya, Pak untuk Bambang. Pak Nizar. Pertanyaan saya yang pertama adalah materi tadi sangat bagus yang kami terima, terobosan-terobosan yang Bapak lakukan untuk
bagaimana mengoptimalkan omset penjualan AKB. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menggugah atau kembali memberikan semangat kepada AKC, kemudian subagen maupun mitra yang mengalami penurunan motivasi. Jadi andai kata mereka suatu saat down motivasinya, apa yang Bapak lakukan kepada mereka untuk bisa kembali mensupport, menggugah semangat mereka? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mbak Reka. Terima kasih. Ya, saya persilakan pada Pak Nizar untuk menjawab pertanyaan. Langsung jawab ya, Mbak Rika ya. Baik Bapak Pak Bambang. Ya luar biasa nih pertanyaannya nih. Ya, bagaimana cara menggugah AKC, subagen, dan mitra yang sedang turun semangatnya? Ya, ini memang agak susah-susah gampang gitu Pak Bambang ya. Iya. Tapi memang banyak AKC, subagen, dan mitra yang sudah bergabung di Zaura ternyata turun semangatnya Bapak Ibu semua. Kembali lagi kita gali pertama ya, saya lakukan ini pengalaman Pak, saya share pengalaman aja ya Pak ya, biar nggak teori. Ini share pengalaman saja Bapak Bambang. Iya. Ya, apa yang saya lakukan? Memang AKC kami banyak ya. AKC waktu awal saya join di Zaura ini banyak ya. Khususnya AKC saya juga banyak yang mundur Pak. Ya. Memang butuh treatment Pak. Yang pertama yang saya lakukan dulu, kita gali lagi ya. Tujuan pertama kali beliau join di Zaura itu apa? Oh iya. Ya, kita refresh kembali. Kok mau join di Zaura? Kok mau dulunya di Zaura? Kemudian, kalau memang sudah ketemu, kayak kemarin saya ada case, ya salah satu AKC itu berhenti order. Ya, berhenti order. Gak pernah order lagi. Ya, saya datangin. Kenapa? Kok mundur dari AKC? Bila jawab saya, omset saya turun Pak. Ya, omset turun. Lalu saya bilang sama beliau, kenapa omsetnya turun? Ya, di sini sudah muter sistem belum? Sudah ngadakan pertemuan belum? Ya, nah itu yang ternyata beliau belum lakukan. Oh ya. Iya. Ya, kita gali lagi ini kelemahannya di mana gitu kan? Rata-rata memang AKC, subagen, dan mitra mundur kalau dia tidak ada penghasilan Pak, itu sudah lumrah. Ya, itu sudah lumrah. Ya, treatmentnya bagaimana? Gali lagi kendalanya mereka di mana? Kok nggak mau ngadain pertemuan? Ya, alasannya A, B, C, D. Ya, saya tidak bisa begini, tidak bisa begini. Baik Pak. Ya, saya gali lagi tujuannya gabung di Zaura apa? Cari uang. Nah, kebanyakan memang tujuan kita di Zaura ini cari uang. Ini yang perlu kita luruskan Pak. Ya, ini kita perlu luruskan. Kalau kita hanya cari uang saja di Zaura ini, kita lebih gampang lemah Pak. Ya, lebih gampang lemah. Tapi kalau niatnya mohon maaf membantu orang, ya sebagai jalan rezeki orang lain, ya sebagai jalan dakwah, ya itu insya Allah Pak, AKC-nya akan kebuka lagi. Dalam dia saya bilang juga sama beliau, nih Pak, kalau bapaknya nggak ada duit di sini, waduh, banyak memang berhenti, ya. Dan beberapa AKC yang mundur dengan alasan tersebut, dan saya sudah kasih tahu, gali lagi tujuan mereka bergabung di Zaura. Ternyata alasannya itu tidak mereka tetap tidak mau menjalankan sistem. Ya mau bagaimana lagi Pak? Ya gitu ya. Kita cari lagi ya AKC yang lain gitu. Akan terseleksi sendiri gitu Pak. Makanya belajar dari pengalaman tersebut saya sampaikan ke teman-teman untuk AKC, subagen mohon diseleksi di awal deh. Biar kita nggak terlalu capek membina. Ya, saya ketika AKC mau closing nih, mitra pengajuan Pak, saya closing AKC. Saya ke sana Pak. Bu, sadar nggak Bu? Kalau Bapak Ibu hanya mau jadi AKC buat dapat untung, lebih baik nggak usah. Ya, capek Bu, saya bilang. Tapi kalau Bapak Ibu mau jalan jadi AKC, mau menyediakan produk orang lain jadi bisa terbantu, yang cari Zaura, yang sakit bisa sembuh,
Ya, mitra-mitra yang jalan ketika butuh air, ibu selalu ada. Jadi ibu jadi pembuka rezeki orang lain. Ya, yuk jalankan sistem bareng, siapa tahu bisa jadi jalan dakwah. Kalau oke yang 3 ini, jalan Pak, ACC. Saya setujui jadi AKC. Kalau nggak mau, lebih baik nggak usah. Biar kita nggak repot belakangan. Nah, tapi kalau sudah yang tadi Pak Bapak, ada AKC mundur, Supagen mundur, Mitra mundur, udah Pak digali lagi sekali lagi apa kendalanya, treatment di kendalanya. Kalau memang tidak mau mendengarkan apa yang kita bilang, ya memang bukan jalannya Pak, cari lagi yang lain. Ya, sudah kita kasih tahu Pak, Aro bikin pertemuan, tapi tetap nggak mau. Yuk bikin list daftar nama, tetap juga nggak mau. Ya buang Pak, cari yang lain lagi Pak Bambang. Insya Allah banyak kok, Insya Allah Pak. Ya, saya rasakan memang Izaura ini unik Pak. Dia akan menarik orang-orang yang betul-betul orang-orang yang baik lah Insya Allah yang akan menjalankan Izaura. Itu Pak Bambang, kalau dari kami Pak Bambang mungkin nanti bisa dibantu juga dijawab sama ya Pak Tarsono mungkin ya, Pak Dedi ada hadir juga di sini ya Pak. Ya. Kalau dari kami itu Pak, alhamdulillah sampai hari ini sejak saya terapkan memang belum pernah ada AKC yang mundur Pak, alhamdulillah ya. Iya, maupun subagen Pak Bambang. Jadi memang kita gali apa sih namanya ya? Hot buttonnya yang kalau udah ketemu insya Allah ini jalan lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Bambang Taruno atas pertanyaannya dan Pak Nijar atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mempersilakan kembali kepada Bapak Ahmad Sopian. Silakan Bapak. Baik Pak Nijar, materinya luar biasa, menginspirasi semua AKB seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita gunakan oleh teman-teman semua. Pak Nijar, ada yang saya mau tanyakan atau mungkin sharing ya dengan Pak Nijar yang mudah-mudahan Pak Nijar bisa menceritakan. Yang saya tanyakan, Pak Nijar bisa sebulan sampai mungkin 3 kontainer NTB ini itu berapa AKC Pak? Kemudian di NTB itu ada berapa AKB? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, cara merawat AKC yang banyak yang ada di Pak Nijar ini seperti apa teknisnya? Apakah emang ada di telepon atau mungkin ada training khusus AKC atau mungkin seperti apa? Nah ini mungkin Pak Nijar boleh berbagi dengan kita. Yang selanjutnya mungkin yang tadi bilang Pak Nijar ada salah satunya sistem. Bagaimana caranya mungkin manajemen atau mungkin se-AKB untuk menyeleksi AKC yang fiktif gitu loh. Ini kan yang mengganggu sistem gitu loh Pak. Dalam artian kita sudah hubungi ternyata di AKC tersebut alamatnya ada tapi stoknya tidak ada. Tapi nomor teleponnya ada, nyambung, tapi bukan di tempat itu gitu. Dia di tempat yang lain misalkan di 1A di kota B nomor teleponnya. Jadi barangnya adanya di kota B gitu, sedangkan alamatnya di AKCA. Nah ini yang kadang-kadang cukup mengganggu juga mitra-mitra yang lainnya yang membutuhkan barang atau mungkin apa. Nah ini mungkin sharingnya Pak Nijar, menurutnya ini seperti apa? Emang apakah manajemen harus ada seleksi dulu atau mungkin Pak Nijar dari AKB sendiri atau harus ada penyeleksian untuk mengetahui bahwa AKC itu benar-benar ada gitu loh, bukannya fiktif gitu Pak Nijar. Terima kasih Pak Nijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Ahmad Sopian atas pertanyaannya. Kemudian saya persilakan kepada Pak Nizar untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik Pak Sopian. Ya, ini saya cerita sedikit Pak Sopian ya. Waktu awal saya jadi AKB Pak Sopian, di NTB itu ada 5 AKB Pak. Ada 5 AKB. Ya, 5 AKB. Cuma saya memang karena saya sadari Pak gitu ya. Kita sadari bahwa kalau mau omset AKB itu terus meningkat, kita harus bermain di sistem ya, kita sepakat ya Pak Sofian ya. Ya, makanya yang paling sering mengadakan SWI ya, SWI itu kami Pak Sofian. Ya, sehingga mohon maaf nih,
itu menjadi magnet buat AKC dan mitra-mitra lain untuk mengikuti juga SWI tersebut. Dalam perjalanan, ya karena mungkin tidak ada perputaran barang sehingga 4 AKB tersebut mundur Pak, mundur secara perlahan gitu kan, tidak stok lagi lah istilahnya ya, menghabiskan barang yang sudah ada. Nah jadi itu gambarnya Pak Sofyan. Dan jumlah AKC saat ini Pak Sofyan ya, jumlah AKC saat ini itu 36 AKC. Ya, di NTB khususnya Pak Sofyan hari ini. Nah, kemudian cara rawat AKC-nya bagaimana? Nah, memang ini gampang mudah Pak Sofyan ya. Cuma memang saya tekankan ke teman-teman AKC, yang menjadi AKC di NTB hari ini adalah leader-leader aktif Pak. Ini kata kunci Pak. Iya. Ada memang yang AKC-AKC yang lama, itu memang hanya nyetok barang saja ada, masih ya. Ya, cuma sebagian besar hari ini adalah AKC adalah orang-orang aktif. Jadi ngebinanya itu sekaligus Pak. Ya, Pak Sofyan. Ngebinanya bagaimana? Kita install sistem seperti biasa Pak. Install sistem, meeting leader, ada meeting leader itu sebagai meeting AKC Pak. Betul. Kalau pastinya kan kalau nggak salah masuk di IPS NTB Pak ya. Pak Sofyan kayaknya masih di grup itu ya, kalau nggak salah. Iya, iya. Pasti ya. Nah, itu isinya semua itu AKC Pak. Ya, jadi memang saya melihat apa namanya, ini AKC ini agak rawan gitu Pak ya. Jadi memang harus dipegang oleh leader yang aktif. Ini kata kuncinya Pak. Sehingga ngerawatnya sekalian, ngerawat leader iya, ngerawat AKC juga iya. Karena mereka AKC iya, leader juga iya. Gitu Pak. Caranya seperti apa ya? Silaturahmi ya tetap dilakukan, meeting leader, meeting mitra ya. SWI itu harus sering, biar sering ketemunya Pak. Intinya sih harus sering ketemu Pak. Ketemu Gitu ya. Pak. Makanya mungkin saya yang paling jarang keluar daerah ya, Pak Sofyan ya, karena memang ya saya ngerawat tim dulu di sini, nguatin dulu lah kaderisasinya di sini Pak. Itu Pak. Kalau AKC yang nggak aktif ya, maksudnya bukan leader ya, tidak jalan secara efektif ya, kami paling tidak hubungi sebulan sekali Pak. Apalagi nggak pernah order 2 bulan sekali itu kita hubungi Pak. Kendalanya di mana? Yuk kita selesaikan kendalanya. Oh Pak, ini kok omset kami turun. Kami cek di daerah situ belum pernah pertemuan apa bagaimana begitu kan? Ya, untuk pertemuan AKC sendiri sih baru kami sekali lakukan Pak Sofyan. Ya, itu pun di tahun kemarin. Hari ini belum pernah nih. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Cuma itu dah Pak Sofyan, di NTB khususnya hari ini kebanyakan leader yang jadi AKC, jadi pertemuannya sekalian gitu Pak Sofyan. Nah, untuk seleksi AKC yang fiktif ini memang ranahnya manajemen Pak, ya ini ranahnya manajemen. Cuma memang kami di AKB, ya Pak Sofyan juga kayaknya pernah Pak Sofyan juga pernah dihubungi mungkin sama Pak Dedi, sama Mbak Nuril ya. AKC yang tidak aktif yang mana gitu kan, biar dihapus sama manajemen, biar dihapus di sistem. Itu data sudah diberikan dan kami juga sudah keluarkan data tersebut Pak. Ya, agen-agen lama yang tidak pernah order, nggak aktif, yang fiktif itu kami mohon bisa dihapus. Itu pengajuan kami kemarin di Pak Dedi ya. Jadi agak susah memang ketika mungkin ya perusahaan mengidentifikasi mana yang aktif dan yang aktif khususnya AKC, yang khususnya AKC dan subagen. Yang bisa proaktif mengetahui itu di AKB-nya Pak. AKB yang melaporkan ke manajemen untuk dihapus di IT Pak. Mungkin begitu Pak Sofyan. Siap Pak Nijar. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Ahmad Sofyan atas pertanyaannya. Kemudian saya persilakan satu penanya lagi. Yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Faisal Izaura. Baik, kepada Bapak Faisal saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, salam kenal Pak. Saya baru lihat Bapak nih. Udah sering Pak Nizar. Oh udah sering ya.
sukses, berkah, berlimpah. Sukses berkah berlimpah, Pak. Ya, langsung saja saya hormati Bapak Robi Subianto, Bapak Muhammad Irfan, dan Bapak Kartono, serta Bapak Nijar. Luar biasa. Untuk materi hari ini, saya semangat. Semangat sekali. Yang saya tanyakan, judul buku yang di Google tadi apa itu Pak Nijar? Itu yang pertama. Oh. Banyak pertanyaannya sini. Judul buku yang di Google tadi. Ini Yang ada pertama. audionya, Pak. Ya, ini ada audionya. Nah, mohon maaf sih, yang buku ini saya jawab dulu, Pak ya. Ini ada audionya, nanti saya kirim ke WA Bapak ya. Nanti Bapak bisa wapri WA-nya, saya kirim audionya. Bukunya memang saya aja belum ketemu bukunya Pak, cuma saya pernah lihat di Google, itu judul bukunya You're Not Sick But You're Thirsty, itu buku bahasa Inggris ya. You're not sick but you're thirsty, judul bukunya. Anda itu tidak sakit, sebenarnya Anda itu haus ya. Saya lupa pengarangnya, tapi ada audionya, audio singkatnya isi buku yang saya sampaikan tadi. Nanti saya kirim wapri WA Pak ya. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Siap. Yang kedua, untuk AKB, kan kepanjangan tangan dari perusahaan. Sebenarnya betul Pak, rantai komando kalau di dalam kedinasan saya ya memang seperti itu jalan. Kemudian AKB, KKT, ke leader, ke mitra, tinggal mengasah, ada istilah asah, asih, dan asuh. Nah itu di bahasa kami seperti itu. Untuk pertanyaannya, cara yang Bapak Nizar sampaikan ke para AKT, ke leader, ke mitra, dengan mungkin ya bahasa dan melihat kondisi medan, akhirnya muncullah ide reward yang Bapak Nizar berikan kepada para leader yang aktif. Kenapa Bapak Nizar saja bisa, AKB dan AKT yang lainnya tidak bisa? Padahal juga tidak semata-mata. Ya, apa yang disampaikan Pak Nizar sepakat dengan ide yang saya sudah sampaikan juga ke para AKB dan AKT, terutama ke upline saya. Itu pertanyaan saya. Untuk yang kedua lah. Kemudian yang ketiga, untuk membuat surat, contohnya ya, kita kan mau mengadakan presentasi atau melaksanakan pengenalan produk ke dinas kesehatan, langsung aja ke dinas kesehatan, dinas pendidikan kah, atau enggak ke pemerintahan kabupaten, itu menggunakan kop surat yang dari perusahaan berupa sertifikat atau bagaimana Pak Nizar? Itu yang ketiga. Baik, siap. Untuk yang keempat, untuk yang keempat, untuk yang keempat, mungkin Pak Dedi Brata atau siapa yang bisa menjawab? Tolong untuk AKB atau AKT, semoga yang hadir di sini dan AKB yang lain tidak melakukan seperti yang saya temui kadang melihat di belanja online, harganya itu luar biasa, anjlok Pak, harganya itu di Zaura itu enggak sesuai dengan yang disampaikan dari perusahaan. Bagaimana caranya mengkat itu apa nama harga yang di online itu Pak? Kalau bisa itu ditegur lah. Ya orang yang aktif dapat reward, orang yang seperti itu ya dapat punishment, dapat tindakan apa berupa teguran atau gimana. Kalau mungkin ditemui lagi sanksinya mungkin berupa apa? Itu pertanyaan yang keberapa tadi Pak Nizar? Saya lupa sama.
Yang Terlalu banyak keempat, Pak. pertanyaan. Keempat. yang kelima, mohon dijawab Pak Nizar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, berkah, berlimpah. Salam sukses, berkah berlimpah, sehat, sukses, bahagia Pak Faisal. Semoga lancar di sana Pak. Pak Faisal dari di mana Pak Faisal? Wah, saya dari mana-mana ini Pak Nizar. Memang ini serdadu di mana-mana ini. Saya di Tulungagung. Nah, Tulungagung, Pak, ya. Tulungagung. Nah, tapi kelahiran saya di Wonogiri, kecamatannya di Kertomoyo. Kemudian saya dinasnya di Kabupaten Pacitan, Kecamatan Tulaan. Nah, gitu Pak. Pak Nizar. Siapa Pak Faisal? Baik Pak. 14 tahun di Papua. 14 tahun Oi. di Papua. Kemarin itu teman saya Pak di Papua Barat sudah mau daftar agen itu karena terkendala Oh, iya. masih ada berobat di Gatot Subroto. Monggo dijawab Pak. Semoga dipermudah Pak, bisa closing AKB Amin. di Papua lagi ya. Baik Pak, saya Amin. jawab pertama tadi sudah ya mengenai bukunya itu. Kemudian cara support leadernya ini ya, support leader ya Pak ya. Pertanyaan yang kedua, soal support ke apa namanya? Ya maksudnya ya support subagen ya Pak ya. Ya. Ya, ya jadi izin Pak, saya memang menerapkan ini sudah setahun terakhir ya Bapak Ibu semua ya. Ini sebagai karena ini kalau di grup keluhannya leader yang jalan hari ini adalah di operasional, ya dari biaya operasional, ya. Kemudian saya tidak mungkin menambah bonus sponsor, tidak mungkin menambah bonus pasangan, apalagi menambah bonus plan B. Nah, itu bukan ranah saya, Pak. Itu ranahnya di manajemen. Nah, cuma saya paham, karena juga saya mengalami sendiri, Pak, bagaimana rasanya berjuang di lapangan, ya. Rasanya berjuang di lapangan. Contoh hari ini, Pak, kita closing subagen atau closing AKC, Pak. Subagen lah, saya paling enak ngomong subagen, karena memang bisa di ini masih ada celah untuk kita berikan support bagi tim leader yang closing Pak Faisal ya. Kalau sekarang misalnya closing subagen Pak 65 dus Pak, itu baru jadi uang Pak, itu baru jadi uang kalau sudah diinput BP-nya, betul apa bukan Pak Faisal? Cek. Halo Pak. Ya cek. Halo. Kali lagi Pak. Cek. Nanti memang ini tinggal diomongkan Pak dengan AKB-nya. Jadi memang satu leader Pak closing subagen misalkan 65 dus baru jadi uang setelah BP-nya diinput, betul bukan Pak? Kalau nggak diinput BP-nya nggak jadi uang kan Pak? Ya. Betul. Ya. Betul Pak. Oleh karena itu, Minum dulu betul Pak. ya. Minum dulu. Iya Pak. Betul. Betul ya. Iya Pak. Jadi teman-teman leader harus menunggu 1 bulan Pak. Ya. Jadi memang itu kepikiran juga saya kan, artinya yaudah bismillah dari selisih AKB kita berikan lah sekitar 2.500 per dus Pak. Ini saya buka-bukaan saja, ini buka dapur ini, tapi ini efektif Pak ternyata, bismillah ya. Saya berikan 2.500 kalikan 65, jadi sekitar 160-an kalau nggak salah ya. 65 kali 2.500 sekitar 162.500. Jadi closing subagen kami langsungkan berikan fee atau support ke leader yang membina 162.500. Itu kalau satu subagen. Kalau misalkan closing 10 subagen, berarti ada bisa mensupport sekitar 1,62 juta. Bisa jadi gajian bulanan Pak. Harapannya apa? Itu bisa dipakai buat operasional, bisnisnya dia tumbuh ketika dia membina subagen itu bisa tumbuh gitu ya, bisa tumbuh yang dia
Bina. Kalau Bina 10 subagen, hero-nya tumbuh nggak Pak? Tumbuh. Plan A-nya tumbuh nggak? Mitranya tumbuh? Tumbuh pasti Pak. Jadi banyak sisi yang bisa dimanfaatkan oleh leader di sisi tersebut Pak Faisal. Ya. Jadi memang ini mudah-mudahan bisa dilakukan teman-teman AKB yang lain. Karena ini memang selalu Pak di grup ya. Di grup itu selalu ini ya, selalu apa namanya? Mohon maaf saya kepotong ya Pak ya. Jadi intinya gini Pak, membangun kemandirian dari leader gitu Pak. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit manajemen ya, jangan sedikit-sedikit perusahaan ya. Ya kita selesaikan karena memang di grup Pak sekali lagi. Operasional ini menjadi apa namanya? Isu yang luar biasa gitu. Sering bikin ribut Pak. Sering bikin ribut gitu kan. Makanya kayak udah Pak, kita bangun kemandirian dari tim gitu ya. Kita mandirikan. Oke. Kalau mau dapat bonus besar ya udah tingkatkan plan A, tingkatkan plan B. Ya, ini hanya sekedar support saja gitu ya Pak ya. Itu Pak Faisal. Kemudian kop surat. Nanti bisa kami email Pak, bisa WA juga contoh kop surat. Kop suratnya, kop amplopnya, jadi tinggal di print saja. Bapak mau bersurat ke instansi mana? Nanti bisa kami sediakan. Kopnya pakai kop AKB Pak. Ya, kop AKB biar AKB-nya yang langsung bertanggung jawab untuk surat di instansi ya. Kalau manajemen ya atau kop IBS atau kop IBS, kop IBN kan tidak di wilayah tersebut ya, tidak di wilayah tersebut. Itu Pak. Kemudian AKB dan AKC yang cutting press di online. Ini menjadi musuh memang Pak. Ya, ini memang ranahnya di manajemen bagaimana mengidentifikasi mana AKB, mana AKC yang melakukan cutting press di online. Kebanyakan di Shopee saya lihat. Harga Izaura anjlok, Legarlik anjlok ya. Itu Pak Faisal. Jadi memang ini ranahnya manajemen untuk menegur. Dan memang ini agak susah-susah gampang nih mengidentifikasi siapa yang bermain di situ. Ya. Tapi dengan sumber daya di perusahaan insya Allah pasti ketemu Pak. Ya. Begitu Pak Faisal. Tapi sekali lagi Pak Faisal, ini juga ada pertanyaan dari Pak Sugi ya. Pak Sugi apa siapa namanya? Pak Giman ya di online ya. Pak Sugi ya. Perusahaan tidak memberikan reward. Ada kok reward ya Pak ya. Sekarang ada reward Turki, ada reward KCP qualified, distributor qualified, senior distributor qualified ada. Jadi tetap berjalan Bapak Ibu semua ya. Jadi perusahaan tidak lepas. Tanpa pungkiri Bapak Ibu semua. Kenapa lari omsetnya kami itu karena ada promo Turki Bapak Ibu semua. Jadi AKC hari ini aktif untuk membentuk omset. Kalau AKC itu kan syaratnya 3.600 dus. Ya. AKC baru dapat satu tiket untuk ke Turki apabila omsetnya berapa? 3.600 dus Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, ya, AKC juga harus aktif. Caranya bagaimana? Ciptakan subagen yang banyak biar omsetnya juga naik Bapak Ibu semua. Ya. Jadi mohon maaf Pak Sugi, perusahaan pun memberikan reward Pak Sugi ya, bukan lepas tangan ya. Tanpa dipungkiri semangat hari ini, semangat menciptakan omset hari ini adalah karena reward Turki pada hari ini Pak Sugi ya. Jadi perusahaan dengan ranahnya Pak Sugi ya, perusahaan dengan ranahnya, kami AKB dengan ranahnya, leader dengan ranahnya, dengan apa yang menjadi kekuatannya masing-masing Pak. Jangan kita tumpukkan semua ke perusahaan. Kalau kita tumpukkan semua ke perusahaan, wah bisnis ini stagnan. Bisnisnya kita stagnan Pak. Karena memang ini modalnya kemitraan ya. Kita bukan kerjasama bos dan karyawan, tapi ini kemitraan Pak. Jadi kita harus bertumbuh bersama. Ya, perusahaan dengan wilayahnya, leader dengan wilayahnya, AKC dengan wilayahnya. Ya, itu yang Pak Ugi ya, Pak Sugi. Mungkin demikian Mbak Rika, kayaknya sudah waktu ya. Udah waktu. Iya, baik. Terima kasih pada Bapak Faisal. Iya,
Masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Jul. Apakah Masih ada waktu ya? masih bisa Pak? Masih ada waktu ya, Pak? Iya, masih. Masih. Iya, saya persilakan kepada Bapak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengar suara saya? Oh ya. Yang terhormat para BOD, termasuk juga manajer IBS. Salam kenal Pak Nizar. Kebetulan kami AKB di Bekasi. Ada beberapa hal yang menjadi penyemangat buat kami dari paparan Bapak hari ini. Terima kasih sekali. Yang ingin saya tanyakan begini. Saya tadi mendengar bahwa ada semacam stimulus lah untuk subagen yang totalnya 162.500 per titik gitu. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Itu dianggap sebagai investasi ataukah memang mengambil dari keuntungan yang ada? Karena kita kan sama-sama tahu bahwa keuntungan per dus AKB ke AKC itu kan rendah ya, sedikit. Tapi memang alhamdulillah kita main di kuantiti. Nah, kemudian boleh nggak itu kita langsung supply ke agen khususnya gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami nih Pak Ril, bahwa di Bekasi ini ada beberapa AKC yang tidak aktif, tapi namanya masih ada di di website. Nah, bagaimana cara kita merekomendasikan ke manajemen? Bisa nggak Pak kita misal contoh nih melihat sisa BV-nya atau misalnya kapan terakhir belanja begitu? Apakah Bapak sebagai AKB di daerah Mataram bisa melakukan itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. AKC non aktif Pak ya? Ya betul Pak. Ya, baik. Selamat kenal Pak Zul. Assalamualaikum. AKB Bekasi luar biasa. Pak Zul, saya izin Pak. Jadi begini, ini memang butuh duduk rembuk Pak dengan AKC. Jadi kenapa saya untuk subagen, kami yang supply langsung Pak, bukan subagen ngambil ke AKC. Tapi ini memang ini pilihan juga Pak. Kalau misalkan ternyata subagennya di closing oleh AKC, itu langsung dieksekusi sama AKC-nya. Tapi kalau misalkan yang closing subagen itu adalah leader, biasanya kami biasanya langsung ngambil ke kami. Tanpa menzolimi si AKC Pak. Jadi mohon maaf, saya hanya mengambil hak saya gitu ya. Jadi kan kalau subagen beda harganya dengan AKC Pak ya. Sekali lagi Pak, harga AKC kan beda dengan harga subagen. Ada selisih di situ Pak. Cuma saya mau dia AKC, mau dia subagen, saya ngambilnya tetap sama Pak. Selisihnya itu untuk support leader yang closing, untuk support AKC di mana subagen itu closing Pak. Contoh Pak, kecamatan yang ada di Bekasi apa Pak? Contoh Pak Zul. Bekasi Selatan Pak. Baik, contoh Bekasi Selatan. Di Bekasi Selatan itu ada AKC Pak ya? Ada Pak. Baik Pak. Ternyata di Bekasi Selatan Pak, karena memang ini distribusi Izaura itu harus cepat Pak. Mohon maaf. Semakin banyak Izaura terpampang di di kios-kios itu perputaran RO semakin banyak. Makanya kalau bisa subagennya banyak begitu Pak. AKC-nya nggak apa-apa satu, tapi subagennya banyak. Ya, subagennya banyak Pak. Bisa satu lingkungan satu subagen, itu tidak masalah Pak. Ya, itu tidak masalah. Jadi ketika ada leader closing subagen, itu ngambilnya di kami, ya, di Bapak nantinya ya. Berapa selisih harga AKC, berapa selisih harga antara AKC dengan subagen, ya. Contoh di kami sekarang nih Pak nih ya, di kami harga AKC itu 75 Pak, ya, harga AKC 75. Kemudian ekspedisi dari AKB ke AKC itu beda-beda. Ada yang 250.000, yang paling mahal itu sampai 600.000 yang satu pulau di Pulau Lombok ini. Ya, jadi modal HPP dari AKC itu ada paling maksimal itu 7.500 Pak. Ya, itu HPP AKB ke AKC. Kemudian ya AKC jual ke subagen itu kan 80 Pak. Jadi ada untung 2.500 Pak.
ya. Nah, ini belum kos ekspedisi dari AKC ke subagen. Ya, estimasi ekspedisi itu ya pick up itu sekali berangkat kalau di sini beda-beda Pak, ya. Beda-beda, tapi rata-rata itu kosnya 3.000 per sekali kirim. Oke. Ya. Jadi HPP Pak di subagen, HPP di subagen itu 83.000 Pak, HPP di subagen. Ya. Nah, kalau misalkan ngambilnya di Bapak, ya, ini yang saya lakukan Pak ya. Jadi misalkan si A closing subagen nih, leader A langsung ngambil ke saya, maka 2.500 per tusnya buat dia, 2.500-nya buat si AKC Pak. Iya. Jadi AKC-nya Iya. dikasih AKC-nya Pak. Jadi AKC-nya, wah saya udah nyetok barang tapi nggak ngambil di saya. Kenapa ini ya? Nah, tapi syaratnya Pak, AKC-nya harus AKC aktif. Ya. Kalau dia nggak aktif, nggak usah kasih. Itu yang saya lakukan di sini Pak. Kalau dia aktif sistem, aktif pertemuan Pak. Bayangkan Pak. Jadi win-win solution lah. Jadi leadernya dapat buat operasional, dia juga tidak terganggu keutangannya dengan sistem begitu. Karena memang saya di sini sementara ini sendiri Pak. Ya. Jadi saya menjaga stok. Ya, menjaga perputaran stok, jangan sampai kosong di AKB sehingga menyebabkan kosong juga di AKC. Gitu Pak, itu teknisnya. Jadi leadernya dapat, AKC-nya dapat juga Pak. Wah, ini pengalaman baru nih Pak. Berarti itu yang dianggap tidak memotong hak AKC gitu Pak ya? Ini lebih jelas dari penjelasan Bapak yang tadi. Ya, terima kasih Pak. Ya, enggak Pak. Jadi karena kita juga kos sudah besar Pak, kos sewa tempatnya, kos pegawainya, ya ini sudah besar Pak, gitu ya. Jadi tidak motot itu, jadi ada selisih di sana Pak. Kemudian kalau untuk AKC aktif dan aktif tinggal diajukan saja Pak ke CS. Kalau nggak ke CS bisa ke IBS Pak. AKC yang tidak aktif Bapak identifikasi di Bekasi, yang mana yang tidak aktif Pak, itu dicabut saja Pak. Ya, saya juga pernah mengajukan ke IBS. Jadi IBS juga pernah minta data ke saya mana AKC yang aktif, mana yang AKC yang tidak aktif Pak. Diajukan ke CS atau ke IBS Pak. Bisa ke Pak Nuril ya. Kalau di CS bisa ke Pak Reka ya, atau Mbak Ica boleh. Ya. Itu Pak Zul ya. Bismillah Pak. Nah, ada lagi Pak Zul? Banyak Pak. Ya. Terima kasih banyak. Dan memang kalau saya lihat pertumbuhan di Bekasi tidak secepat Bapak di sana, saya salut. Jadi kos itu tertutupi oleh kuantiti yang banyak. Nah, ya. Mudah-mudahan Pak, kami bisa mengikuti di Bekasi. Terima kasih Pak. Bismillah Pak Jul. Ya, Bismillah Pak. Salah lancar ya Pak Jul ya. Terima kasih Bu. Apa ini host? Maaf. Bu Rika. Bu Rika. Saya unmute. Ya, baik, terima kasih pada Bapak Jul. Selanjutnya, iya, saya rasa untuk tanya jawab saya akhiri. Selanjutnya adalah pembacaan door prize. Ada 7 orang yang beruntung mendapatkan door prize. Yang pertama, Bapak Bambang Taruno. Yang kedua, Bapak Ahmad Sopian. Yang ketiga, Bapak Faisal Izaura. Yang keempat, Ibu Sartinah. Yang kelima, Ibu Desti Izaura. Yang keenam, Bapak Zul. Dan yang terakhir, Izaura Sugi. Saya ucapkan selamat pada para pemenang dapat menghubungi customer service kami setelah seminar online siang hari ini. Baiklah, alhamdulillah seminar online siang hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Manajer Nizar Suwardi Bustami SE atas materi hebatnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra Izaura atas antusias dan partisipasi pada seminar online siang hari ini. Saya Rika Wildasari
selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan selama memandu seminar online siang hari ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri seminar online siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, berkah berlimpah. Sampai jumpa pada seminar online berikutnya.